8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita belajar lagi untuk persiapan SNBT 2023. Materi yang akan kita bahas adalah materi literasi bahasa Indonesia, dan ini merupakan video part 2 teman-teman. Sebelumnya sudah ada video part 1 untuk literasi bahasa Indonesia. Bagi kalian yang belum menonton part 1-nya, silahkan klik link videonya di bawah deskripsi video ini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami, Master UTBK, dan follow IG kami di @master_UTBK. Dan sekedar info ya teman-teman, saat ini kami membuka kelas online untuk CPNS 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2023. Dan kami menyediakan kelas privat untuk SD, SMP, maupun SMA, baik kelas reguler maupun kelas olimpiade. Untuk info dan pendaftaran selengkapnya, silakan hubungi di WA kami 083 861 705 343. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Kita bahas dulu PR yang kemarin, PR-nya nomor 6. Menyadari bahwa tes HIV mempunyai peran penting dalam penanggulangan AIDS, pemeriksaan gratis diselenggarakan pemerintah kepada siapapun yang ingin memeriksakan diri. Kalimat di atas perlu diperbaiki dengan cara. Oke, kita eliminasi jawaban dulu. Opsi yang A, menghilangkan kata bahwa. Menyadari, bahwanya hilang menjadi menyadari tes HIV mempunyai peran penting dalam penanggulangan AIDS. Ini kurang tepat ya. Yang B, menambahkan kata sebelum menyadari dan menambahkan oleh setelah diselenggarakan. Oke, kita coba. Sebelum menyadari dikasih karena dulu. Karena menyadari bahwa tes HIV mempunyai peran penting dalam penanggulangan AIDS, pemeriksaan gratis diselenggarakan oleh pemerintah kepada siapapun yang ingin memeriksakan diri. Ini opsi yang B bisa jadi. Kita lihat dulu opsi yang C. Mengubah urutan pemeriksaan gratis diselenggarakan. Mengubah urutan pemeriksaan gratis diselenggarakan pemerintah menjadi pemerintah menyelenggarakan pemeriksaan gratis. Kita coba ya. Menyadari bahwa tes HIV mempunyai peran penting dalam penanggulangan AIDS, pemerintah menyelenggarakan pemeriksaan gratis kepada siapapun yang ingin memaksakan diri. Ini kurang enak ya, jadi ini juga kurang tepat untuk yang C. Untuk yang D, menghilangkan kata bahwa, menambahkan kata karena sebelum menyadari, menambahkan oleh setelah diselenggarakan. Yuk kita coba untuk opsi yang D. Karena menyadari tes HIV mempunyai peran penting dalam penanggulangan AIDS, pemeriksaan gratis diselenggarakan oleh pemerintah kepada siapapun yang ingin memeriksakan diri. Ini bisa jadi, namun ini kurang tepat kalau menghilangkan kata bahwa, karena ketika kita menambahkan kata menyadari, kita perlu menambahkan bahwa. Jadi ini kurang tepat untuk yang D. Lalu yang E, mengganti siapapun dengan anggota masyarakat dan peran dengan peranan. Kepada anggota, ini diganti kepada anggota masyarakat, dan peranan, mempunyai peranan penting. Ini kurang tepat ya. So, untuk nomor 6, jawabannya adalah yang B. Menambahkan kata karena sebelum menyadari, di sini dikasih karena, dan menambahkan oleh setelah diselenggarakan. Selamat bagi teman-teman yang jawabannya kemarin sudah benar, dan jawaban kalian nanti akan kakak pin di kolom komentar. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 7.
Di antara 5 kalimat berikut terdapat kata ulang yang menyatakan jumlah jamak yang dipakai secara tepat, yaitu jamak. Jamak itu maksudnya banyak. Oke, kita lihat dulu opsi yang A. Banyak ruko-ruko bermunculan menyertai kemudahan perizinan. Ruko itu sudah mewakili banyaknya tempat untuk berjualan. Jadi di sini tidak perlu ditambahi dengan banyak. So, untuk yang A ini salah ya. Untuk yang B, akibatnya tidak ada keseragaman pemahaman antar pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program. Ini juga salah untuk pihak-pihak, cukup dengan antar pihak terkait, begitu saja. Jadi untuk yang B ini juga salah. Lalu untuk yang C, butir-butir dalam notula rapat perlu dikelompokkan berdasarkan topik bahasan. Ini benar. Yang D, permasalahan-permasalahan demokratisasi di tingkat bawah belum diikuti dengan pengelolaan pemerintahan lokal yang lebih baik. Permasalahan itu sudah mewakili banyak masalah. Jadi tidak perlu kita mengulangi lagi dengan permasalahan-permasalahan gitu. So, untuk yang D ini juga salah. Lalu untuk yang E, tulisan ini mengulas berbagai. Ini bukan pelbagai ya, tapi berbagai. Tulisan ini mengulas berbagai pandangan-pandangan teoritis mengenai prinsip kerjasama dalam komunikasi. Ini juga salah, cukup dengan pandangan teoritis. Jadi untuk nomor 7 yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 8. Untuk mengelola air perlu teknologi ramah lingkungan yang akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Kalimat tersebut menjadi efektif jika diperbaiki menjadi. Kita eliminasi dari opsi A sampai opsi E ya. Untuk yang A, untuk mengelola air memerlukan teknologi ramah lingkungan yang penerapannya akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Sebanyak-banyaknya. Ini kurang tepat. Yang B, untuk mengelola air diperlukan teknologi ramah lingkungan yang meresapkan air ke dalam tanah. Ini bisa jadi. Opsi yang C, untuk mengelola air kita perlu teknologi ramah lingkungan yang penerapannya akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Ini salah ya. Ada sebanyak-banyaknya. Kemudian yang D, pengelolaan air memerlukan teknologi ramah lingkungan yang dalam penerapannya akan meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Ini juga salah. Yang E, diperlukan teknologi ramah lingkungan yang penerapannya meresapkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah untuk mengelola air. Ini juga salah. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi yang B. Untuk mengelola air diperlukan teknologi ramah lingkungan yang meresapkan air ke dalam tanah. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat nomor berapa? Oke, kita lihat opsi yang A dulu, nomor 1 dan 4. Nomor 1, kita cari yang tidak efektif ya. Emas adalah logam mulia, bukan mulia ini. Mulia. Emas adalah logam mulia yang merupakan yang salah satu alternatif terbaik dalam berinvestasi. Ini ada yang merupakan, di sini ada yang salah satu. Ini tidak efektif. Kemudian yang nomor 4, perlu diperhatikan investasi dalam bentuk perhiasan akan menghasilkan keuntungan dalam waktu yang cukup lama, bukan dalam waktu yang singkat. Ini kalimatnya sudah efektif ya. Jadi ini bukan jawaban yang dimaksud di soal.
Untuk opsi A yang benar hanya yang angka 1. Kemudian yang B, berarti yang angka 4 ini salah. Otomatis yang B salah. Sekarang kita lihat opsi yang C, nomor 5 dan 6. Sebelum menjual atau membeli emas, sangat disarankan Anda mengecek grafik harga emas terlebih dahulu. Kalimatnya sudah baku ya, jadi nomor 5 salah, otomatis opsi yang C juga salah. Opsi yang D, 2 dan 3. Kita lihat dulu yang kedua. Di sini. Investasi emas sangat disarankan bagi Anda yang menyukai jenis investasi yang lebih menguntungkan dibandingkan deposito bank, namun dengan ruko yang lebih kecil dibandingkan investasi saham maupun falas. Kita lihat untuk kalimat angka 3, nilai emas cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan grafik pergerakan harga emas trennya selalu meningkat di jangka panjang. Ini kurang bakunya di sini. Jadi ini yang benar hanya nomor 3 saja. Yang nomor 2 ini salah karena sudah baku. Sekarang yang E, yang ketiga ini benar, kita lihat yang ke-6. Yang ke-6. Mengapa? Karena dengan melihat grafik harga emas sebelum menjual atau membeli emas, Anda akan mengetahui apakah saat itu adalah saat yang tepat untuk menjual atau membeli emas. Di sini ada saat itu adalah saat yang tepat. Ini bisa kita perbaiki menjadi apakah saat itu tepat untuk menjual atau membeli emas. So, di sini opsi yang kalimatnya sama-sama tidak efektif adalah kalimat nomor 3 dan kalimat nomor 6. Sehingga jawaban untuk nomor 9 adalah opsi yang E. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Terdapat penulisan yang salah dalam kalimat-kalimat berikut ini kecuali. Jadi di sini kita disuruh mencari yang tidak salah atau yang benar. Kita lihat opsi yang A. Seseorang dipastikan menderita suatu penyakit tertentu setelah melalui hasil pemeriksaan laboratorium. Di sini penulisan laboratorium salah ya. Harusnya laboratorium. Jadi ini salah. Yang B, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan produktivitas para pegawainya agar perusahaan itu dapat meningkatkan pelayanan pada konsumen. Oke, kita cek di produktivitas. Berasal dari kata dasar produktif. Oke, di sini sudah benar ya. Opsi yang C, setelah menyelesaikan program strata 1 di Universitas Udayana, Dimas Purnama pergi ke Tokyo untuk pengambilan program pasca sarjana. Ini salahnya di pengambilan, harusnya untuk mengambil program pasca sarjana. Ini yang C salah. Yang D, fotokopi jasa yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah harus disertakan pada formulir pendaftaran untuk ke universitas. Untuk yang D ini kesalahannya di sini, bukan dilegalisir tapi dilegalisasi. Ini D salah. Untuk yang E, hanya akibat dari persoalan yang sangat sederhana, pertikaian bahkan perkelahian antar wilayah seringkali terjadi pada tahun-tahun terakhir. Di sini penulisannya pakai koma ya. Persoalan sederhana, pertikaian, bahkan perkelahian. Ini harus dipisahkan dengan tanda koma. So, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, teman-teman yang masih bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM di IG kami @master_utbk. Selanjutnya untuk nomor 11, kita jadikan PR ya. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jawaban yang tepat nanti akan kakak pin di kolom komentar. Oke, untuk literasi bahasa Indonesia part 2,
Kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi kalian yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, silakan hubungi 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.